的将来考虑，就算你想要违背叶家，光寒14招，把你打成真正的废物！定时啸天，中了我这招3品武。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode ketiganya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Dimana pada hari inilah kompetisi besar klan Ye diadakan. Para murid sudah berkumpul untuk bisa memamerkan kemampuan mereka. Begitu pula dengan para tetua, dimana beberapa tetua menganggap Yunfei sudah tidak layak. Berbeda dengan tetua kedua yang meyakini kalau Yunfei masih memiliki peluang. Sesaat kemudian, Yi Tianfeng pun memberitahu kalau kompetisi keluarga yang sering diadakan setahun sekali akan segera dimulai. Pertandingan pertama adalah pertandingan arena generasi muda. Siapapun yang menang akan menjadi murid inti keluarga Ye dan dilatih khusus oleh klan. Tianfeng mengingatkan untuk bertarung dan adil dan jangan sampai saling menghabisi. Acara pun langsung saja dimulai, yang mana He Xianglah yang akan menjadi petarung pertama. Ia mempersilakan siapapun maju menghadapi dirinya. Orang-orang penasaran mengapa He Xiang ini begitu angkuh. Mereka penasaran juga di manakah Yunfei berada. Namun karena ini hanyalah He Xiang saja, maka He Fan pun maju, di mana dia yang berada di tingkat body tempering tingkat 5 dengan sangat mudah dikalahkan oleh He Xiang. Bahkan dia dibuat terpental olehnya. Para murid tidak menduga He Xiang sudah berada di ranah body tempering tingkat 6. Melihatnya membuat tetua pertama memuji perkembangan He Xiang. Satu persatu para murid yang maju dan mudah dirinya kalahkan. Ini tidaklah diduga oleh Yi Tianfeng. Sedangkan para tetua merasa kalau sumber daya akan dikerahkan kepada He Xiang saja. Mendengarnya membuat Zhongnian mulai besar kepala. Ia bahkan menganggap putranya lebih unggul dari Yunfei yang tidak berguna itu. Tianfeng meminta untuk tidak percaya diri dulu karena nadi seni bela diri putranya sudah pulih. Dan bakatnya maka tidak akan lama lagi dia bisa naik ke tingkat dengan cepat. Dengan bakatnya maka tidak akan lama lagi ia bisa naik tingkat dengan cepat. Namun Zhongnian mengingatkan kalau kondisi keluarganya tidak baik-baik saja. Jika terus memberikan sumber daya kepada seorang sampah, maka itu akan merugikan saja. Tetua pertama setuju dan apa yang dia katakan. Karena bagaimanapun Yunfei sudah lumpuh selama 3 tahun. Ia sudah tidaklah mungkin bisa memikul tanggung jawab besar di keluarga Ye. Karena itulah para tetua mulai berdiskusi untuk memilih kembali penerus melalui hasil pertandingan hari ini. Tetua kedua menolak hal itu karena mereka sepertinya tengah mencoba menjatuhkan Tianfeng dan Yunfei. Meskipun ia menolak, namun para tetua lainnya setuju. Jadi pada hari ini, tetua pertama pun mengumumkan kalau penerus keluarga Ye akan dipilih ulang berdasarkan pertandingan arena. Siapapun yang menang akan menjadi tuan muda pertama keluarga Ye. Kabar ini tentu saja mengejutkan semua murid. Tianfeng mencoba mengingatkan kalau putranya masih tuan muda pertama. Tetua pertama paham, jadi jika Yunfei ingin mempertahankan posisinya, maka dia hanya perlu menerima tantangan arena dari semua orang. Tetua kedua mencoba menolak, tapi kondisinya tak baik-baik saja. Selain itu, Tianfeng mulai sadar kalau inilah alasan mengapa Zhongnian menyerang putranya, karena dia sudah membujuk para tetua. Zhongnian memintanya untuk tidak melanggar keputusan dari rapat para tetua. Meskipun kesal, namun Tianfeng tidak dapat berbuat apa-apa. Karena ini juga merupakan aturan dari leluhur keluarga Ye. 难怪你敢对菲儿出手，接受所有人的擂台挑战的将来考虑，就算你想要违背叶家， Sim berpindah ke ruang alkemis keluarga Ye, di mana saat ini Yunfei tengah memunikan pil Xuan Yuan tingkat ketiga, di mana permunian itu berhasil. Hanya saja untuk mengalahkan Yilei yang berada di ranah body tempering tingkat 8, maka Yunfei harus berhati-hati dengan rencana cadangan dari Zhongnian. Ia sadar dengan ranahnya sekarang, maka ia pasti tidak akan bisa menang. Lantas, Yunfei harus memikirkan cara agar bisa menutupi perbedaan ranah di antara ia dengan Yilei, di mana Yunfei mulai mengeluarkan kekuatan jiwa dari Heavenly Emperor.
yang berarti dia harus memiliki teknik kekuatan jiwa. Dan kata lain juga, dia harus mengumpulkan jiwa menjadi senjata. Yunfei pun memilih jarum penggerogot jiwa. Tapi karena kompetisi sudah dimulai, ia tidaklah bisa menggunakan metode kultivasi biasa. Lantas Yunfei menggunakan kekuatan jiwa 9 mataharinya. Tapi di saat Yunfei tengah memfokuskan dirinya, Chuanfeng datang untuk memberitahu kalau Xiaoyu telah diculik oleh pengurusnya, yang tentu saja mengejutkannya. Berpindah ke arena pertarungan di mana Hsiang tidaklah memberikan ampunan kepada lawannya. Bahkan meskipun dia sudah menyerah, Hsiang terus menyerahnya. Tianfeng tidak habis pikir karena Hsiang melakukan hal itu. Padahal mereka sama-sama murid klannya. Tapi Hsiang menyombongkan dirinya karena ia lebih kuat dibandingkan mereka. Masih belum puas, ia pun meminta untuk segera menghadapi dirinya. Karena jika tidak ada yang berani, maka kelak yang menjadi tuan muda pertama keluarga Ye adalah dirinya. Yifan mengingatkan kalau ia masihlah belum bertarung dengan Yunfei, jadi masihlah belum sah. Hsiang pun meminta Yunfei untuk segera keluar dan dia akan menunggunya. Tapi jika dia tidak datang, maka posisi penerus keluarga akan menjadi miliknya. Di sisi lain terlihat dengan jelas kalau Xiaoyu tengah disiksa oleh Yifu, di mana dia ingin memaksa Xiaoyu agar mengatakan Yunfei telah mencuri pil tuan muda Hsiang. Meskipun dirinya dilukai sangat parah sekalipun, Xiaoyu tidak akan pernah memberikan tuduhan tersebut kepada tuan mudanya. Alhasil, Yifu pun akan memberikan siksaan yang jauh lebih mengerikan lagi, di mana jari jemari Xiaoyu akan dipatahkan. 我也不会无限手。马上就是二老爷的了，非指使你投叶强少爷。 Teriakan itu membuat Yunfei terkejut dan harus mengalami luka dalam, di mana inilah yang diinginkan oleh Chuanfeng. Dia pun pergi dari tempat itu, berpindah lagi ke sisi arena di mana Hsiang terus mengejek para muridnya. Sedangkan ayah yang mendapatkan informasi dari Chuanfeng kalau rencana mereka berhasil. Dia pun meminta Tianfeng untuk siap-siap karena sebentar lagi Yunfei akan digantikan. Tianfeng bingung mengapa tidak ada satupun di antara para murid yang naik ke atas arena. Ini sangatlah wajar karena Hsiang terlalu kuat. Yunfei dan tetua kedua pun menjadi sedih karena tidak ada yang berani membela Yunfei. Xiang pun menjadi sangat puas. Selain itu, dia memberikan ejekan kepada Yunfei yang sangat penakut. Begitu pula dengan para murid yang ada di sana. Dia menganggap mereka sebagai pecundang. Hingga Hisu pun naik ke arena untuk menantangnya. Karena sebagai sesama murid, seharusnya mereka saling mendukung satu sama lain. Tapi Hsiang mentertawakannya karena Hisu hanyalah body tempering tingkat 5. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan dirinya. Ivan meminta kakaknya untuk berhenti, namun karena sudah seperti ini, Hisu tidak akan menyerah dan akan melakukan pertarungan dengan Hsiang. Dalam pertarungan itu, perbedaan ranah tidaklah berbohong. Bahkan secara mengejutkan, Hsiang ini sudah mencapai bentuk awal aura pedang. Sesuatu yang tidak pernah disangka oleh semua orang. Supaya dia itu bisa menahan Hsiang. Namun semua itu sia-sia saja. Hisu pun harus terkena serangan yang mana luka itu cukup dalam. Sedangkan Hsiang yang terluka sedikit menjadi begitu murka dan langsung saja berniat untuk menghabisinya. Tapi sebuah gerakan yang cepat muncul untuk bisa melindungi Hisu. Ini tentu tidak bukan adalah kedatangan Yunfei. Ia meminta untuk menyerahkan semua ini kepadanya. Zhongnian tidak menduga Yunfei masih bisa datang, sedangkan Hsiang langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Dia yang membuktikan kalau dialah yang pecundang. Tapi Yunfei dengan sangat mudah memberikan tamparan manja kepadanya sambil memberitahu kalau tidak ada yang mengatakan tingkat terendah bisa mengalahkan yang tingkat tinggi. Selain itu, dia meminta Hsiang untuk sadar diri kalau dia lebih dari sekedar pecundang. Hsiang pun ketakutan hingga langsung pingsan. Sedangkan Zhongnian masih tidak percaya. Padahal ia sudah mengganggu kultivasinya secara paksa dan membuatnya luka dalam. Yunfei langsung saja memperlihatkan kekuatannya yang sekarang, di mana satu persatu telah meningkat. Tetua kedua tidak pernah menduga Yunfei bisa naik 3 tingkat dalam waktu 3 hari saja. Yunfei sekarang sudah berada di ranah body tempering ke-6. Ia pun menerima tantangan semua orang. Perkataannya pun membuat Zhongnian merasa kesal.
Tapi Tianfeng mencegahnya, yang membuat dia pun tak bisa melakukan apapun. Selain itu, dia mengingatkan kalau para tetua sendiri yang mengatakan kalau kandidat penerus ditentukan dari hasil pertandingan. Jadi siapapun yang berani mengganggu akan dirinya hukum sendiri. Yunfei merasa tidak ada yang menerima tantangannya. Namun sesaat kemudian, sebuah serangan langsung saja tertuju kepadanya, di mana Yunfei kesulitan untuk menahan serangan tersebut dan bahkan harus terluka. Pemilik dari serangan ini tentu adalah Yilei yang sudah berada di ranah body tempering tingkat 8. Tianfeng meyakini kalau Yilei merupakan rencana cadangan dari Zhongnian. Berhubung Yunfei itu telah berani melukai adiknya, jadi pada hari ini Yilei akan menghukumnya. Tadi jugalah pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka, di mana dalam pertarungan itu bisa terlihat dengan jelas kalau Yilei memiliki keunggulan, yang ternyata ia sudah berada di ranah body tempering tingkat 9. Semua murid menjadi begitu terpukau, begitu pula dan para tetua lainnya. Sebuah serangan mematikan pun disiapkan oleh Yilei, di mana dia yakin semua ini akan menghabisi nyawanya. Serangan seganas ini telah membuat ledakan besar di arena. Yilei pun mulai percaya diri kalau Yunfei tidak akan pernah selamat dari tekniknya. Ketika Tianfeng sedang panik, Zhongnian pun memanfaatkan hal itu untuk menyerangnya. Untung saja dia itu masih bisa bertahan, karena Zhongnian sudah berada di tahap tingkat bumi. Yang ternyata Zhongnian sudah berada di tahap bumi tingkat menengah. Zhongnian memberikan ejekan kepadanya karena ranah Tianfeng tidak meningkat dan sekarang dia membesarkan putra yang tak berguna. Baginya, Tianfeng sudah tidak berhak menjadi kepala keluarga, dan lebih baik dia itu menyerah saja. Di sini, Zhongmu menenangkan tuannya dan memberikan sebuah botol kepadanya. Tetua kedua mengingatkan kalau posisi kepala keluarga tidak bisa diserahkan semudah itu. Tapi tetua pertama memberikan pembelaan kepadanya. Begitu pula dengan tetua ketiga, keempat, dan kelima. Terlebih lagi, Zhongnian memiliki putra sehebat Yilei. Dan begitu, keluarga Ye pasti bisa bangkit. Zhongnian bersedia untuk menerima tugas itu, yang mana hal ini membuat para murid menjadi pasrah karena harus tunduk kepadanya. Zhongnian menjadi sangat senang karena sekarang keluarga Ye telah menjadi miliknya. Namun Yunfei masihlah hidup dan dia merasa terhibur melihat pertunjukan itu. Yilei tidak menduga dia masih bisa bertahan. Semua ini Yunfei lakukan untuk menunjukkan wujud asli dari Zhongnian, karena jika tidak maka sudah sejak tadi Yilei dirinya kalahkan. Yilei yang masih tidak terima pun langsung saja memberikan serangan untuk bisa menghabisinya. Namun lagi dan lagi, Yunfei bisa dan mudah menghindari semua serangan yang dia arahkan kepadanya. Seberapa keras pun Yilei berusaha, namun semua itu sia-sia saja. Yilei meminta Yunfei untuk segera menampakkan wujudnya, di mana Yunfei pun akan mengabulkan permintaannya. Pedang Yilei pun dan mudah diambil alih olehnya dan ia juga langsung melakukan penyerangan kepada Yilei, yang membuat ia tidaklah bisa berbuat apa-apa. Yilei pun mengalami luka parah, tapi untung saja Yunfei masihlah mengampuni nyawanya. Dan begini Yunfei adalah pemenangnya. Selain itu, dia juga menunjukkan kalau dirinya telah menguasai aura pedang. Yilei pun jatuh tidak berdaya, tapi saat Yunfei lengah, ia langsung melakukan penyerangan. Dia yakin betul kalau serangan itu akan menghancurkan hidup Yunfei. Namun sayang sekali serangannya itu sudah mudah ditahan. Sebenarnya Yunfei mengampuni nyawa Yilei, tapi karena ia begitu licik dan kejam, maka tidak akan dirinya ampuni lagi. Jarum penggerogot jiwa pun langsung saja melenyapkan nyawa Yilei. Zhongnian benar-benar tidak menyangka dan apa yang terjadi. Terlebih lagi, Yunfei datang ke hadapannya. Karena bagaimanapun, dia itu harus memberikannya hukuman. Karena Zhongnian telah berani membawa Xiao Yu terlibat dalam masalah mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.